Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi ya, yang ada di bab 3. Kalian lihat ini adalah salah satu contoh soal di halaman 76 tentang perusahaan induk mengakuisisi 100% perusahaan anak. Dan perusahaan induk membeli semua saham PT Ski pada nilai buku. Jika PT Pena membeli semua saham PT Ski seharga 50.000, akan ada kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh. Jadi kalian bisa lihat di paragraf 3 strip 2 halaman 77. Di situ ada yang di tabel itu ya, ada data bahwa untuk modal sahamnya Ski itu adalah senilai 30, laba ditahannya adalah 10. Jadi totalnya adalah 40, tetapi dibeli oleh PT Pena seharga 50.000. Jadi ada selisih sebesar 10.000. 10.000-nya adalah goodwill. Nah, jurnal ini dibuat adalah untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas yang bersifat resiprokal dan untuk membebankan kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh ke goodwill. Jadi jurnal ini adalah dibuat untuk mengeliminasi investasi dalam Ski ya. Saya akan menjelaskan bahwa transaksi antar perusahaan itu harus dieliminasi. Makanya kalian bisa lihat pada halaman 78 di bab 3. Nah, kalian lihat pada tabel investasi dalam Ski dalam sekali ya kalau di buku. Nah, itu di kolomnya pen itu ada investasi senilai 50.000. Harus dieliminasi di kredit sebesar 50 agar investasinya dalam Ski itu nilainya 0. Oke, ini adalah contohnya. Ada kas 10 untuk perusahaan Pena, Ski-nya juga 10, neraca konsolidasinya 20. Jadi 10 tambah 10, tinggal ditambah aja ya kalau nggak ada transaksi yang antar perusahaan. Aktiva lancarnya juga sama, 45 tambah 15. Aktiva tetapnya 75 tambah 45. Akumulasi penyusutannya 15 tambah 5. Investasi dalam Ski, nah ini yang saya maksud. Dalam Pena, jadi perusahaan Pena tadi kan menginvestasikan ke dalam perusahaan Ski dengan nilai 50.000 kan. Makanya di sini ada investasi dalam Ski pada kolomnya Pena sebesar 50. Nah, kalau kalian menginvestasi, jurnalnya kan investasinya di debit. Karena ini adalah investasinya antar perusahaan, sehingga harus dieliminasi. Makanya investasinya dieliminasi di kredit sebesar 50. Karena apa? Karena balik lagi kayak di sini ya. Jadi tadi kan awalnya Pena itu membeli senilai 50.000 untuk modal saham 30, laba ditahannya 10. 40 kan, selisihnya adalah goodwill 10. Nah, ini adalah jurnal untuk mengeliminasi sehingga investasi dalam Ski-nya ditaruh di kredit, karena ketika kalian membeli investasinya dalam Ski kan di debit, harta bertambah kan di debit. Untuk mengeliminasi berarti dibalik kan, sehingga investasinya adalah 50 di kredit. Nah, kenapa ini harus dieliminasi? Karena ini adalah investasi antar perusahaan, atau biar kalian lebih paham, antara induk dan anak. Bukan investasi di luar, bukan investasi dengan pihak luar, tapi antara induk dan anak, sehingga harus dieliminasi. Untuk goodwillnya ada penyesuaian di debit sebesar 10, sehingga di neraca konsolidasi muncul goodwill senilai 10. Hutang usahanya nggak ada transaksi antar perusahaan ya, antara induk dan anak, sehingga tinggal nambahkan 20 punya Pena, punya Ski 15, sehingga totalnya 35. Kewajiban lancarnya juga sama, 25 ditambah 10, 35. Modal saham Pena 100, sehingga muncul di neraca konsolidasi 100. Laba ditahan Pena 20, muncul 20. Nah, modal saham Ski 30 ini
akan muncul 30 di sini. Modal saham SKI 30, awalnya kan 30, tapi karena sudah diakuisisi oleh Pena sehingga dieliminasi di debit 30. Modal berkurang kan di debit kan, sehingga 0. Laba ditahannya sama, di debit kan dieliminasi di debit sebesar 10 sehingga neraca konsolidasinya 0. Paham nggak? Nah, goodwill ini kan posisinya belum ada kan di awal. Kalian yang goodwill ya, Pena nggak ada, SKI nggak ada. Goodwill itu akan muncul jika perusahaan tersebut diakuisisi, makanya ada eliminasi di debit sebesar 10. Paham ya? Oke. Berikutnya adalah contoh soal pada halaman 78 yang paling bawah sendiri ya. Perusahaan induk membeli semua saham PT SKI pada nilai buku. Jika PT Pena membeli 90% saham SKI seharga 50.000, akan ada kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh sebesar 14.000. Jadi membeli 90% dari saham SKI. Nah, kemudian saham SKI-nya tadi kan ini lanjutannya yang tadi ya. Kan totalnya kan 40.000 kan dari modal saham 30, laba ditahannya 10 sehingga membeli senilai 40 itu tapi dibeli 90%-nya aja. Berarti 90% dari 40 36.000. 36.000 itu kalian beli dengan harga 50.000. Gitu ya. Nah, jurnalnya untuk mengeliminasi saldo investasinya sama kayak tadi. Modal SKI-nya 30, laba ditahannya 10, goodwill-nya 14. Pada investasi dalam SKI 50. Kan kalian kan membelinya 50.000 kan. Ini jurnal eliminasi ya. Nah, kalian membelinya kan 50. Sehingga kalau mau investasi bertambah kan di debit. Karena ini untuk mengeliminasi biar 0 ya harus kalian balik. Makanya investasinya dalam SKI dikreditkan sebesar 50. Kemudian modal sahamnya 30, laba ditahannya 10, goodwill-nya 14. 14 dari mana? Dari 50.000 dikurangi 36.000. Senilai 36 tapi kalian beli dengan harga 50.000 sehingga ada goodwill senilai 14. Coba kalian lihat yang di tabel. Kasnya sama ya karena nggak ada transaksi antar sejenis 10 tambah 10 20. Aktiva lancarnya nggak ada transaksi antar perusahaan. 45 tambah 15 60. Aktiva tetapnya tinggal nambah, akumulasinya tinggal nambah. Investasi dalam SKI pada Pena ya, pada kolom Pena kalian lihat investasi dalam SKI 50 karena ini adalah investasi dengan perusahaan atau antar perusahaan atau antara induk dan anak harus dieliminasi karena di neraca konsolidasi yang muncul itu tidak termasuk transaksi antara induk dan anak. Nah, kemudian kalian lihat eliminasi di kredit sebesar 50 sehingga di neraca konsolidasi nggak muncul investasi dalam SKI 0. Goodwill-nya ada goodwill seperti yang saya jelaskan tadi. Goodwill itu akan muncul jika perusahaan diakuisisi. Jadi ketika perusahaan itu membeli sebagian dari saham kalian, membeli kepemilikan atau membeli perusahaan kalian atau mengakuisisi, akan muncul goodwill. Goodwill itu akan muncul jika nilai belinya itu lebih tinggi daripada nilai bukunya. Jadi akan misalnya nilai bukunya aktivanya 10 dibeli 30. Nah, berarti kan ada selisih sebesar 20.000. Nah, 20.000 itu adalah goodwill-nya. Ada muncul goodwill kan senilai 14. Sehingga di debit di neraca konsolidasi akan muncul goodwill 14.
Kemudian untuk utang usaha nggak ada transaksi kan antar perusahaan atau antara induk dan anak, makanya tinggal nambah aja. Nah, di sini modal saham SKI 30 tadi kan udah diakuisisi ya, sehingga 0 harus di debit, eliminasinya di debit, sehingga di neraca konsolidasi 0. Laba ditahannya SKI juga udah diakuisisi sama Pena, sehingga ini juga 0 harus dienolkan karena udah diakuisisi sama Pena, sehingga dieliminasi di debit sehingga 0. Nah, kemudian hak minoritas ini muncul 4 itu dari mana? Kalian lihat di sini ya. Ini jurnal saya ini kurang satu ya akunnya yang bawah. Yang kredit yaitu hak minoritas senilai 4. Jadi modal saham SKI 30, laba ditahan 10, goodwill 14, pada investasi dalam SKI 50, hak minoritasnya 4. Hak minoritas itu didapatkan dari 10% dari total ekuitasnya. Jadi tadi kan kalian mengakuisisi 90%, berarti kalian mempunyai hak mayoritas. Nah, 10% itu adalah hak minoritasnya. 10% itu dari 100% dikurangi 90%. Sehingga 10% dikalikan 40.000 dari total ekuitasnya, sehingga muncul 4 di sini. Di jurnal ini ya masih kurang satu akunnya. Hak minoritas sebesar 4 itu dari 40.000 total ekuitasnya, dari 30.000 ditambah 10.000. 40 itu dari mana? Dari 30 modal saham ditambah laba ditahan 10, 40 kan. Kemudian dikalikan 10% hak minoritasnya. 10% dari mana? Dari 100% dikurangi 90%, karena 90% kan udah dibeli Pena, sehingga 10%-nya adalah hak minoritas. Hak minoritas akan muncul sebesar 4 di kredit, sehingga di neraca konsolidasi akan ada hak minoritas sebesar 4. Ini adalah kepemilikan 90% setelah 1 tahun setelah akuisisi, 1 tahun setelah akuisisi. Kasnya menjadi 22,4, punyanya SKI 15, sehingga totalnya di neraca konsolidasi adalah 37,4. Piutang dividennya 9. Ini harus dieliminasi di kredit sebesar 9. Kenapa? Bisa kalian lihat di buku di halaman 81 ya. Di halaman 81 itu ada penjelasan bahwa ada asumsi Pena mengakuisisi kepemilikan 90% dalam SKI seharga 50 pada tanggal 1 Januari 2006 ketika ekuitas pemegang saham SKI adalah 40.000. Utang usaha Sekeli termasuk 5.000 yang terhutang kepada PEN. Selama tahun 2006, Sekeli memperoleh laba sebesar 20.000 dan mengumumkan dividen sebesar 10.000. Oke. Kemudian ini kenapa kok ada piutang dividen dieliminasi sebesar 9? Karena di soal disebutkan bahwa dividennya itu kan 10 kalau kalian memiliki 90% kepemilikan, berarti kalian mempunyai hak 90% atas dividen, berarti 90% dari 10.000 yaitu 9.000. Nah, piutang dividen ini adalah piutang dividennya 9 ini adalah antar perusahaan ya, antara induk dan anak. Jadi piutang dividennya Pena harus dieliminasi sebesar 9. Kenapa harus dieliminasi sebesar 9? Karena itu adalah
dividennya Sky. Sky membagikan dividen kepada Pena senilai 9.000. 9.000 dari mana? Dari 90% kali 10.000. 10.000 itu adalah dividen yang dibagikan oleh Sky. Sehingga 9 ini adalah piutang dividen kepada Sky. Harus dieliminasi karena itu adalah transaksi antara induk dan anak. Di neraca konsolidasi nggak muncul transaksi yang antar perusahaan. Aktiva lancar lainnya di Pena 41, di Sky 28. Nah, itu harus dieliminasi sebesar 5. Kenapa? Karena di soal yang di halaman 81 itu ada keterangan bahwa poin kedua, Sky itu mempunyai hutang 5, hutang usaha ya. Berarti ini Sky mengambil atau membeli barang kepada induknya tetapi berhutang, sehingga kalau transaksi sejenis itu kan harus dihapuskan. Tak ulangi ya, 28 ini anggap aja aktiva lancar lainnya adalah persediaan ya, anggap aja persediaan. Nah, 28 ini persediaan ini 5-nya itu adalah transaksi dengan Pena. Sky membeli barang dagangan, anggap aja gitu ya, membeli barang dagangan senilai 5 tetapi secara kredit atau hutang. Nah, ini persediaannya harus dikreditkan karena kenapa? Agar nilainya yang 5 tadi itu jadi nggak ada karena transaksi antar sejenis kan, sehingga dikreditkan sebesar 5. Nah, masih lanjut ini ya, tadi kan belinya secara hutang, kita lihat hutangnya. Hutang Sky. Oke, hutang Sky sebesar 15, itu 5-nya adalah hutang kepada Pena, harus dieliminasi di debit sebesar 5. Kenapa harus di debit? Kalau kalian berhutang kan jurnalnya gini, persediaan pada hutang, hutangnya dikreditkan kalau kalian membeli, persediaan bertambah, hutang bertambah, dikredit. Nah, ketika kalian ingin mengenolkan transaksi tersebut yang antar perusahaan, antara induk dengan anak, maka hutang kalian harus dienolkan yang antar perusahaan tadi. Nah, dienolkannya bagaimana? Dengan mendebitkan hutang. Hutangnya didebitkan sebesar 5, sehingga di sini yang muncul hanya hutang Pena 30, hutang skinya tinggal 10, hutang skinya tinggal 10, jadi 30 ditambah 10, 40. Ini saya salah tulis ya, di neraca konsolidasi seharusnya munculnya 40 bukan 35. 40 dari mana? Dari 30 punya Pena ditambah 10 punya Ski, karena yang 5-nya udah dieliminasi kan, sehingga di neraca konsolidasi muncul 40. Paham ya? Oke, berikutnya yang ada antar sejenis, antar perusahaan. Oke, hutang dividen. Tadi kan saya jelaskan bahwa Sky membagikan dividen 10.000, yang 9 itu buat Pena, yang 1 buat pihak luar. Nah, yang harus dieliminasi adalah yang 9, sehingga yang muncul di neraca konsolidasi pembagian dividen hanya senilai 1 atau 1.000 ya, senilai 1.000 aja, yaitu pada pihak luar. Kewajiban lancar 20 untuk Pena, Sky-nya 5. Modal saham Pena 100, nggak ada transaksi antar sejenis. Untuk modal saham Sky dan laba ditahan Sky sama ya, kayak tadi, kayak yang sebelumnya tadi penjelasannya. Nah, kemudian ada muncul hak minoritas sebesar 5. 5 ini dari mana? 5 ini dari 10%-nya. Nah, kemudian hak minoritasnya 5 itu dari 10%. Kenapa 10% sama ya kayak tadi ya? 10% itu dari 100% dikurangi 90%. Kan ini tadi membahas 90% kepemilikan ya. Ini tabel saya yang atas, yang Sk yang ini yang ada 100% itu salah, yang benar adalah 10%.
Nah, saya ulangi ya, 5% itu dari mana? Dari 10% dikalikan sama total ekuitasnya. Total ekuitasnya kan 30 tambah 20, 50 kan? Sehingga 10% dikalikan 50 sehingga 5.000 muncul di kredit. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.